Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bolehkah bertato menurut firman Tuhan? Dan nas firman terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi memang adalah ayat yang berasal dari Perjanjian Lama, di mana pada masa itu ketentuan dan hukum yang Tuhan berikan kepada umatnya begitu ketat, mengatur kekudusan, baik kekudusan para imam, kekudusan di dalam peribadatan, sampai kekudusan kehidupan pribadi umat Tuhan. Ketatnya disiplin hukum Tuhan yang mengatur bangsa Israel pada masa itu justru menunjukkan kepada kita betapa kudusnya Tuhan Allah itu. Tidak boleh ada kenajisan, tidak boleh ada dosa di tengah-tengah bangsa Israel. Dosa di hadapan kekudusan Tuhan hanya bisa menimbulkan satu hal ini, kematian. Walaupun kemudian hukum mengenai tato itu di dalam Perjanjian Baru tidak pernah disebutkan sama sekali. Dan kita sebagai orang Kristen Perjanjian Baru tentunya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Namun kita harusnya tetap memperhatikan kenapa Tuhan pernah memberikan larangan bagi umatnya untuk bertato. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk di dalamnya bertato, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah motivasi saudara bertato itu betul-betul untuk memuliakan Allah? Atau hanya untuk pembenaran diri semata? Biar kelihatan keren, gagah. Biar kelihatan menjadi bahan perhatian. Memang di dalam Perjanjian Baru, Alkitab tidak melarang tato atau merajah tubuh. Bahkan Alkitab tidak membahas itu sama sekali. Itu bukanlah esensi di dalam kekristenan. Jadi bertato atau tidak itu tidak penting sebenarnya. Namun yang perlu kita pertimbangkan ialah bicara soal sopan santun. Etika, apakah ketika kita bertato itu kita menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? 1 Timotius 2 ayat 9 saja memerintahkan kita untuk berpakaian yang sopan. Sebagai orang percaya, firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar sikap hidup kita bijak, teladan hidup kita, gambaran kehidupan kita itu tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Betapa buruknya di mata orang yang belum percaya ketika kitab suci kita dikatakan, oh orang Kristen boleh mabuk, oh orang Kristen boleh bertato, oh orang Kristen boleh melakukan ini itu yang najis di dalam pandangan orang yang belum beriman. Sebenarnya makna dasar dari sopan santun itu adalah tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau saudara ingin berpakaian seksi, boleh-boleh saja, itu hak setiap orang. Tetapi ada baiknya semua itu dilakukan pada tempatnya. Kalau berenang dengan swimsuit, saya sih tidak keberatan. Prinsip Alkitab yang penting dalam isu-isu yang tidak secara khusus atau tidak secara gamblang dibicarakan, sebagaimana bolehkah bertato atau tidak itu. Jika ada keraguan-raguan apakah itu menyenangkan Allah atau tidak, maka lebih baik jangan lakukan. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Kita perlu mengingat ya bahwa tubuh kita, sebagaimana jiwa kita itu telah ditebus menjadi milik Allah. Sekalipun 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu tidak secara khusus membahas mengenai tato dan merajah badan, ayat-ayat ini memberikan sebuah prinsip kepada kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sehingga kebenaran yang mulia ini seharusnya memberikan petunjuk mengenai apa dan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini bukan milik kita dan itu adalah milik Allah, maka kita perlu mendapat izin yang jelas sebelum menandainya dengan tato atau rajah. Tapi sekali lagi, hukum tentang bertato itu tidak disebutkan sama sekali di dalam Perjanjian Baru. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum ini bukanlah esensi di dalam kekristenan. Ibaratnya kalau secara hukum pidana di Indonesia, saudara tidak kena hukum. Tetapi secara hukum etika, saudara kena, menjadi batu sandungan buat orang lain. Saudara yang bertato, apalagi dari masa muda saudara, dari SMP, dari SMA, saudara akan kesulitan nanti
ketika saudara melamar pekerjaan, apalagi di instansi TNI, Polri, dan kantor-kantor pemerintah atau perusahaan tertentu yang begitu idealis dengan aturan ini. Anda pria, wanita, ketika bertato dan engkau menemui calon mertuamu, engkau akan dipandang sebagai laki-laki atau perempuan yang gak baik-baik. Karena memang stereotip dari orang yang bertato itu banyak kali dikaitkan dengan hal-hal negatif. Indonesia memang negara bebas. Kita bebas berekspresi, kita bebas menyuarakan pendapat kita. Tetapi ingatlah, tidak semua orang berpandangan seperti saudara. Banyak orang-orang di sekitar saudara itu ibarat serigala yang siap untuk menerkam saudara, mencari kesalahan-kesalahan saudara. Sehingga kitab suci memberikan gambaran kepada kita agar kita tidak menjadi batu sandungan. Orang pun tidak bisa menemukan kesalahan kita ketika kita belajar mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau motivasi saudara bertato ingin terlihat keren, bukankah dalam hal itu kamu jadi lebih ingin menonjol daripada Kristus? Kalau saudara bertato karena ingin memenangkan jiwa, itu tandanya saudara tidak percaya diri dengan Kristus yang tinggal di dalam saudara. Saudara harus bertato dulu baru saudara yakin bahwa saudara boleh memenangkan jiwa. Saya pikir nggak perlu seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur bertato sebelum ia bertobat dan mengenal Yesus? Dalam hal itu, baiklah dia tetap tinggal dalam keadaan saat ia bertobat. Nggak perlu kita terlalu berlebihan dengan menuntut tatonya harus dihapus. Karena nggak mudah, menghapus tato itu sudah sakit, mahal pula. Jadi ingatlah sebuah prinsip mendasar ini. Bukan masalah boleh atau nggak boleh. Tetapi apakah kamu melakukan semua itu demi Kristus atau demi dirimu? Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Engkau sudah berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami gambaran dan pandangan kitab suci mengenai boleh tidakkah orang-orang percaya untuk bertato. Biarlah kebenaran firman di kesempatan pagi hari ini boleh mengajarkan kami untuk hidup bijak dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami memperlakukan tubuh kami sedemikian rupa, kami menghormatinya, karena tubuh ini bukan lagi milik kami, tetapi milik Kristus. Dan kami mau memuliakan Tuhan melalui setiap tindak tanduk dan perbuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.